warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Kartika Putri dengan NIM 14026222065. Di sini saya akan menampilkan tentang keanekaragaman hayati dengan sintak 4. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Pada baik nggak kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Ibu mau absen dulu ya. Hari ini yang hadir siapa? Semua Bu. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Gian, tolong pimpin doanya. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Gian, terima kasih telah memimpin doa. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu mau minta kalian untuk menganalisis data tersebut seperti mencatat bagian-bagian penting yang ada pada data yang sudah kalian temukan. Tetapi sebelum itu, Ibu mau kalian duduk secara berkelompok. Ini kita ada duduk berkelompok, Bu. Oke, baik. Oke, sebelum itu Ibu juga mau tayangin video dulu ya. Ada yang bisa bantu Ibu? Ya. Sudah terlihat kan? Oke, kita mulai ya. Analisis data. Analisis data di sini ada dua macam ya. Ada analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya jelaskan dulu perbedaan metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Di metode penelitian kuantitatif artinya kita mengolah data berupa angka. Sedangkan di metode penelitian kualitatif artinya kita mengolah data berupa kata-kata. Kita bahas yang kuantitatif terlebih dahulu ya. Di penelitian kuantitatif ini pastinya kita menguji variabel X dan variabel Y. Bisa menguji hubungan, bisa menguji pengaruh, ataupun menguji perbedaan. Datanya diperoleh bisa melalui kuesioner atau penyebaran angket. Terus diolah dan dianalisis menggunakan software statistik. Sekarang kita bahas yang kualitatif ya. Di penelitian kualitatif ini artinya kita meneliti permasalahan yang ada di objek penelitian. Bukan berarti yang di kuantitatif ini kita tidak meneliti objek penelitian, tetapi kalau di kualitatif ini lebih mendalam. Datanya diperoleh melalui wawancara mendalam atau dengan focus group discussion. Pengolahan datanya bisa melalui transkrip wawancara. Untuk membedakan penelitian kuantitatif dengan kualitatif sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Kita bisa melihat pada judulnya. Baiklah, kita contohkan untuk yang penelitian kuantitatif, misalkan judulnya tentang yang pertama analisis hubungan variabel X dan Y. Yang kedua, analisis pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang ketiga, analisis pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y. Contoh yang keempat, analisis perbedaan Y pada kelompok X1 dan kelompok X2. Contoh yang kelima, analisis perbedaan sebelum dan sesudah variabel diberi perlakuan. Untuk menganalisis data kuantitatif, ini pun kita harus memperhatikan judulnya. Beda judul, beda juga analisisnya. Baiklah, kita contohkan satu-satu ya. Misalkan yang pertama, kalau judulnya kita ini tentang analisis hubungan variabel X dan Y, maka analisis yang kita gunakan adalah uji person, eksperimen, square, atau prospek, tergantung dari jenis dan skala datanya. Kalau datanya itu data numerik dan skala datanya itu interval atau rasio, maka kita bisa menggunakan uji person. Kalau datanya itu data kategori, skala datanya data ordinal, maka kita bisa menggunakan uji range experiment. Kalau datanya itu data kategori, skala datanya itu data nominal, maka kita bisa menggunakan ujinya uji square atau uji prospek. Untuk contoh yang kedua, misalkan judulnya tentang analisis pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka analisis datanya kita bisa menggunakan uji regresi sederhana.
bisa regresi linier ataupun regresi logistik. Ini pun tergantung jenis data dan skala datanya ya. Kalau datanya itu data numerik, skala datanya interval atau rasio, maka kita bisa menggunakan uji regresi linier. Tetapi kalau datanya itu data kategori, skala datanya nominal, maka kita bisa menggunakan regresi logistik. Logistik dari atau regresi logistik sama. Sekali regresi linier ini ada beberapa data kategori, maka dari data interval atau rasio kita jadikan atau kita transformasikan menjadi data nominal. Dan ini kan menggunakan uji 5, misalkan judul penelitiannya tentang analisis perbedaan sebelum dan sesudah variabel atau uji Wilcoxon. Sama berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan kuantitatif. Kita masuk ke penelitian yang kualitatif ya. Di penelitian kualitatif ini kita juga cukup mudah untuk membedakannya. Biasanya di penelitian kualitatif ini judulnya pasti ada studi, misalkan ya, ada implementasi, ada evaluasi, ada penerapan, ada strategi, atau ada efektivitasnya. Kalau ada judul tentang studi, tentang implementasi, evaluasi, penerapan, tentang strategi, tentang efektivitas, pasti penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Analisis data di penelitian kualitatif ini tidak seperti yang di kuantitatif tadi ya. Kita harus melihat judulnya terlebih dahulu, baru bisa menentukan analisisnya apa. Kalau di penelitian kualitatif berbeda. Kalau di penelitian kualitatif ini tidak perlu kita melihat judulnya, karena analisis data di penelitian kualitatif mayoritas sama, yaitu dari hasil interview atau wawancara kita melakukan transkrip. Setelah ditranskrip kita melakukan reduksi data. Dari reduksi data kita bisa melakukan pattern matching. Pattern matching di sini dilakukan apabila informasinya lebih dari satu. Kalau informasinya hanya satu, misalkan tentang studi kasus, tidak perlu kita melakukan pattern matching. Pattern matching ini kan pencocokan jawaban, jadi tidak dilakukan jika informasinya lebih dari satu. Setelah dilakukan pattern matching, kita bisa melakukan penarikan kesimpulan. Dari hasil penarikan kesimpulan inilah kita bisa menyaksikan hasil penelitian kita. Tetapi di dalam penelitian kualitatif pun sebenarnya ada uji validitasnya ya. Kalau di penelitian kualitatif uji validitasnya menggunakan triangulasi. Triangulasi ini ada beberapa macam ya, bisa triangulasi sumber, triangulasi data, ataupun triangulasi metode. Oke, untuk pembahasan analisis data mungkin cukup sekian ya. Apabila ada pertanyaan bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Oke, setelah nonton videonya yang tadi Ibu bilang kan Ibu mau minta kalian untuk menganalisis data yang sudah kalian temukan. Jadi analisis data itu kalian bisa misalnya nih kelompok kalian temanya itu cari datanya itu tentang fauna di Indonesia, atau kita misalkan lagi itu komodo. Kenapa sih komodo itu hanya ada di suatu pulau tertentu? Kenapa dia nggak menyebar ke pulau lain? Dan juga analisis tersebut bisa kalian jabarkan lagi lebih lanjut, dan kemudian nanti kalian akan buat PPT secara berkelompok yang akan kalian presentasikan di depan kelas. Paham semua? Oke, selanjutnya kalian akan menganalisis secara berkelompok. Silakan menganalisis ya. Ibu memberikan waktu 10 menit. Cukup tidak? Insya Allah Bu. Oke, bisa dianalisis dari sekarang ya. Baik Bu. Teman-teman semua. Setelah kalian analisis tadi, Ibu mau minta kalian untuk membuat PPT dengan Canva dengan waktu 20 menit. Jadi kalau di kelompok kalian ada yang membawa laptop, bisa gunakan laptop untuk membuat PPT ya. Ibu juga mau PPT itu diselesaikan pada hari ini sebisa mungkin.
Oke, silakan mengerjakan semua. Kalau ada yang ditanya, bisa langsung tanya aja ya. Bu. Oke Bu. Lihat dong. Itu udah keempat tuh kan. Oh yang konservasi kan ya? Cari. Enggak mereka. Cari template. Oh, emang iya. Jangan premium ya. Oh iya Pak. Enggak tuh. Buka PPT-nya. Kan kok? Kok sama sih namanya? Ada yang ini kalian nggak sih? Ada nih tentang konservasi kan. Udah kali. Bukan ada tentang debat capres. Bu, ini lagi pasien Bu. Bu, izin tanya Bu, Ah, untuk PPT itu kita harus cantumin apa aja Bu? tadi kan kalian sudah analisis data ya. Jadi Iya. isi PPT-nya itu sesuai dengan apa yang sudah kalian analisis. Terus kalian juga bisa cantumin pengertian dari materi kalian. Misalnya itu kalian juga bisa cantumin pengertian atau ciri-ciri atau persebaran fauna atau flora itu tuh ada di mana aja gitu dan sebagainya. Bisa paham? Paham Bu. Sumbernya ada maksimal minimalnya nggak berapa? Sesuai yang kalian temukan aja. Oke, Ada Bu. yang mau ditanya lagi? Saya Bu mau nanya juga, Apa? untuk minimal slide-nya harus berapa Bu? Minimalnya itu 10 ya. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih juga nggak apa-apa. Oh, baik Bu. Oke. Sudah 20 menit nih, sudah pada selesai belum? Sudah. Ada yang belum ya? Jadi karena jam pelajarannya sudah habis, jadi ibu minta kalian untuk melanjutkan PPT-nya nanti saja. Oke, karena jam pelajaran hari ini sudah habis, ibu akan akhiri kegiatan kita hari ini. Dan jangan lupa PPT-nya kalian lanjutkan ya. Pada pertemuan selanjutnya, ibu mau kalian memaparkan progres dari kelompok kalian. Sebelum itu, Gian tolong pimpin doa. Oke teman-teman, untuk mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menutupnya dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.